Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas soal mengenai bentuk-bentuk akar, pangkat, dan logaritma. Tentu untuk menyelesaikan soal-soal tersebut, maka perlu dikuasai sifat-sifat dari bentuk akar, pangkat, dan logaritma. Untuk soal di video ini dapat dikatakan tergolong soal HOTS, yaitu High Order Thinking Skill, yang menuntut kita untuk bisa menyelesaikan soal dengan ide pengerjaan yang lebih kritis dan kreatif. Tapi tenang saja, karena kita akan membahasnya bersama-sama, dan tentunya teman-teman akan merasa soal-soal ini dapat dengan mudah diselesaikan. Sebelum kita lanjut, pastikan teman-teman sudah memberikan dukungan dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain agar channel ini bisa berkembang, dan tentunya saya pun juga bisa lebih bersemangat untuk membuat video-video selanjutnya. Oke, kita langsung saja ke pembahasan soalnya. Di soal pertama ini dinyatakan bahwa jika 5 tambah 4 dikalikan dengan 5 pangkat 2 tambah 4 pangkat 2 dikalikan lagi dengan 5 pangkat 4 tambah 4 pangkat 4 itu sama dengan 5 pangkat X kurang 2 pangkat Y. Yang ditanyakan adalah nilai dari X tambah Y. Nah, untuk mengerjakan soal ini, maka ingat kembali bentuk. Di sini saya akan gunakan bentuk A kuadrat kurang B kuadrat. Bagaimana bentuknya? Yaitu saya uraikan menjadi A dikali B, kemudian dikalikan dengan A ditambah B. Nah, artinya apa? Ini dapat saya ubah. Jika kita menyatakan dalam bentuk A tambah B, berarti A tambah B itu sama dengan A berpangkat 2 kurang B berpangkat 2 dibagi dengan A kurang B. Sehingga bentuk yang ada di soal itu dapat saya nyatakan 5 tambah 4 itu dapat saya tuliskan menjadi 5 berpangkat 2 kurang 4 berpangkat 2 dibagi dengan 5 kurang 4. Sebagaimana bentuk yang ini. Lalu kemudian kita kalikan lagi. Suku yang kedua 5 pangkat 2 tambah 4 pangkat 2 berarti menjadi 5 berpangkat 4 kurang 4 berpangkat 4. Kemudian dibagi dengan 5 berpangkat 2 kurang 4 berpangkat 2. Nah, begitupun juga dengan yang terakhir untuk suku yang terakhir ini, maka ini menjadi 5 berpangkat 8 kurang 4 berpangkat 8 dibagi 5 berpangkat 4 kurang 4 pangkat 4. Nah, tidak lupa ini nilainya sama dengan 5 pangkat X kurang 2 berpangkat Y. Nah, untuk di ruas kiri dapat kita lihat yang bentuk ini 5 kuadrat kurang 4 kuadrat habis dengan yang ada di bawah sini. Begitupun juga dengan yang ini 5 pangkat 4 kurang 4 pangkat 4 habis dengan yang ada di bawah sini. Sehingga yang tersisa adalah 5 pangkat 8 kurang 4 pangkat 8 per 5 kurang 4. Nah, 5 kurang 4 sama dengan 1. Sehingga untuk yang di ruas kiri sederhananya dapat kita tuliskan menjadi 5 berpangkat 8 kurang 4 berpangkat 8 ini sama dengan 5 pangkat X kurang 2 pangkat Y. Nah, di sini ada sedikit perbedaan, yang mana di ruas kiri itu adalah 4, dan di ruas kanan itu adalah 2. Maka 4 ini kita nyatakan sebagai bentuk bilangan berpangkat dengan basisnya adalah 2. Maka saya tuliskan, ini 5 pangkat 8, ini 4, ini sama dengan 2 berpangkat 2, kemudian ini berpangkat 8. Ini sama dengan 5 pangkat X kurang 2 pangkat Y. Nah, teman-teman jangan lupa untuk bentuk perpangkatan, jika saya punya A berpangkat B, kemudian A berpangkat B ini berpangkat C lagi, maka ini sama saja dengan A berpangkat B kali C. Nah, sehingga di sini saya tuliskan 5 pangkat 8, ini menjadi 2 berpangkat 16, sama dengan 5 pangkat X kurang 2 pangkat Y. Nah, sehingga dari sini dapat kita simpulkan bahwa nilai X itu adalah sama dengan 8, dan nilai Y itu sama dengan 16. Sehingga jika kita jumlahkan nilai dari X tambah Y, nilai dari X tambah Y itu sama dengan 8 ditambah 16 yaitu 24. Sehingga opsi yang benar di sini adalah opsi D. Oke, di soal nomor 2 ini dikatakan bahwa X, Y, Z itu lebih besar daripada 1 dan W itu bilangan positif.
Selanjutnya X log W sama dengan 4, Y log W sama dengan 5, dan X, Y, Z log W sama dengan 2. Yang ditanyakan adalah nilai dari Z log W. Nah, untuk mengerjakan soal ini, maka ada beberapa sifat dari logaritma yang harus kita ingat dan yang akan kita gunakan. Yang pertama adalah jika saya punya bentuk A log B, ini sama dengan 1 per B log A. Jadi kalau misalnya A log B kita mau balik, B-nya di atas, A-nya di bawah sini, maka ini sama dengan 1 per B log A. Yang kedua adalah untuk sifat perkalian atau penjumlahan A log B kali C, ini sama dengan A log B ditambah A kali log C. Oke, jadi teman-teman harus selalu ingat mengenai sifat-sifat logaritma karena akan sangat berguna untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini. Oke, yang pertama di soal diinformasikan bahwa nilai dari X log W sama dengan 4. Nah, di sini X log W sama dengan 4. Nah, maka di sini dapat saya tuliskan berdasarkan sifat yang ini, maka kita tuliskan nilai dari W log X itu sama dengan 1 X log W, berarti sama dengan 1 per 4. Nah, yang selanjutnya disampaikan bahwa Y log W sama dengan 5. Y log W itu sama dengan 5. Artinya apa? Jika saya balik, W log Y itu sama dengan 1 per 5. Nah, nanti kita akan tahu sendiri kenapa bentuk yang ada di soal itu kita balik. Nah, selanjutnya kita uraikan informasi yang ada yang ketiga, yang dimana dikatakan X, Y, Z log W itu sama dengan 2. Artinya jika saya balik, yaitu W log X kali Y kali Z ini sama dengan 1 per 2. Nah, dari sini kita sudah mengetahui kenapa bentuk-bentuk yang ada di soal itu kita balik, karena akan kita gunakan pada sifat logaritma yang kita tuliskan tadi yang kedua, yaitu A log B kali C sama dengan A log B tambah A log C. Nah, kita lanjut dari bentuk yang ini dapat saya jabarkan berarti sebagai berikut ya. Berarti W log X kali Y kali Z itu sama dengan W log X ditambah W log Y ditambah W log Z. Nah, W log X, Y, Z itu adalah sama dengan 1 per 2. Ini sama dengan W log X itu adalah sama dengan 1 per 4. Ditambah W log Y itu sama dengan 1 per 5. Ditambah W log Z yang belum kita ketahui. Oke, berarti dari sini dapat saya tuliskan W log Z itu sama dengan 1 per 2 dikurang 1 per 4 kurang 1 per 5. Nah, dengan melakukan operasi pengurangan pecahan seperti biasa, maka kita peroleh hasilnya W log Z itu sama dengan 1 per 20. Nah, di soal yang ditanyakan adalah nilai dari Z log W. Nah, jika ditanyakan Z log W, maka tinggal kita balik saja nilai dari W log Z ini bakal menjadi 1 per 20 atau sama saja kita balik, ini menjadi 20. Sehingga opsi yang tepat di sini adalah opsi B. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya di soal nomor 3. Oke, kita sudah sampai di soal terakhir untuk video kali ini. Untuk mengerjakan soal ini, maka kita akan menggunakan salah satu sifat akar, yaitu jika saya punya bentuk akar A ditambah kurang akar B, maka ini sama dengan akar dari, yang ini pertama A ditambah B, lalu ditambah kurang 2 kali akar A kali B. Nah, jika di sini akar A tambah akar B, maka di sini juga kita gunakan tanda tambah. Adapun kalau tanda kurang, berarti di dalam juga tanda kurang. Sehingga untuk bentuk yang ada pada soal dapat saya nyatakan sebagai berikut, yaitu pertama di sini 1, lalu ditambah akar dalamnya sini 3 ditambah. Nah, di sini kita lihat 13 tambah 4 akar 3. Yang pertama,
4 akar 3 ini dapat saya tulis menjadikan 4 itu 2 kali 2, maka 2 dan 2 yang satunya lagi pindah ke dalam akar menjadi akar 4. Akar 4 kali akar 3 menjadi akar 12. Nah, sehingga di sini saya tuliskan ini 13 ditambah 2 akar 12. Nah, selanjutnya dengan menggunakan sifat dari bentuk akar yang ini, maka dari sini dapat kita lihat pertama ada 12, yang dimana 12 itu adalah sama dengan 1 kali 12. Dan yang selanjutnya di sini kita punya 13. 13 itu adalah sama dengan 1 tambah 12. Sehingga berdasarkan sifat bentuk akar ini, maka 13 tambah 2 akar 12 itu dapat saya tuliskan menjadi akar 1 ditambah akar 12. Sehingga bentuknya menjadi akar di sini 1 ditambah akar lagi di sini 3 ditambah, nah akar 13 tambah 2 akar 12 ini seperti tadi yang saya sebutkan menjadi akar 1 ditambah akar 12. Nah, selanjutnya kita sederhanakan lagi, maka ini menjadi 1 ditambah akar. Nah, di sini 3 tambah akar 1 itu 1 ditambah 3 menjadi 4 ditambah, nah akar 12 ini supaya bisa kita gunakan sifat akar yang ini, maka kita keluarkan 2, maka di sini 12 itu adalah 4 kali 3, 4-nya kita kasih keluarkan, maka kita peroleh di sini 2 lalu dikali akar 3. Nah, mengerti ya teman-teman? Jadi selanjutnya untuk menggunakan sifat ini kita jabarkan lagi. Nah, 3 yang dalam akar ini 3 itu sama dengan 1 dikali 3. Adapun yang ada di sini itu 4 itu sama dengan 1 tambah 3. Sehingga 4 tambah 2 akar 3 itu dapat saya tuliskan menjadi akar 1 tambah akar 3. Kita lanjut di sini. Maka bentuknya, bentuk akar ini menjadi akar. Di sini berarti 1 ditambah ini tadi berarti menjadi akar 1 ditambah akar 3. Nah, maka ini sama dengan akar dari 1 tambah akar 1 yaitu sama dengan 2. Lalu di sini tambah akar 3. Nah, ingat teman-teman, di sini untuk memenuhi bentuk seperti ini berarti harus ada 2 di depannya akar. Maka akar 3 ini dapat saya ubah, saya tuliskan menjadi akar dari 3 kali 4 per 4. Kenapa saya kalikan dan 4 per 4? Yang pertama untuk tidak merubah nilai, yaitu 4 per 4 sama dengan kali 1. Yang kedua adalah kenapa saya ambil 4? Karena supaya bisa kita tarik akarnya menjadi ada angka 2 di depan. Sehingga ini menjadi 2 dikalikan akar 3 per 4. Nah, sehingga bentuk yang ini dapat saya tuliskan menjadi akar dari 2 ditambah 2 akar 3 per 4. Nah, sama seperti cara yang tadi, maka ini kita jabarkan lagi. 3 per 4 itu sama dengan 3 per 2 dikali 1 per 2. Sedangkan yang ini 2. 2 itu sama dengan 3 per 2 ditambah 1 per 2. Sehingga bentuk akar ini dapat saya tuliskan menjadi sama dengan akar dari 3 per 2 ditambah dengan akar 1 per 2. Nah, dari sini kita akan sederhanakan untuk menyelesaikan apa yang ada di opsi pada soal. Nah, dari sini kita akan menyederhanakan sehingga kita akan mendapatkan salah satu bentuk dari opsi yang ada di soal. Nah, pertama ini sama dengan akar 3 per akar 2, sedangkan ini menjadi akar 1 per akar 2. Nah, di sini kita sederhanakan, kita peroleh, nah kita kalikan saja penyebutnya menjadi 2, sedangkan di sini 2 bagi akar 2 yaitu akar 2 kali akar 3 itu sama dengan akar 6. 2 dibagi akar 2 yaitu akar 2 dikali akar 1 itu sama dengan plus akar 2. Sehingga bentuknya ini sama dengan 1/2 kali akar 6 ditambah 1/2 kali akar 2. Sehingga jawaban yang tepat adalah opsi B. Oke teman-teman, untuk pembahasan soal kali ini saya rasa cukup sampai di sini. Untuk soalnya memang tidak begitu banyak, tapi diharapkan bisa membekas di pikiran kita semua. Dan tentunya juga bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian.
jikalau mendapatkan bentuk-bentuk soal seperti yang sudah kita bahas tadi. Oke, teman-teman jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan share ke teman-temannya yang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya.